المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin karamin, alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur, cinta istiqomah yang berbahagia. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita masih bisa melaksanakan ibadah, terutama siang ini kita bisa sholat berjamaah bersama-sama. Mudah-mudahan ibadah kita selalu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa mari kita aturkan kepada penuntun kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan semua perintahnya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, kita saat ini masih berada di bulan Syawal. Makna Syawal itu kalau tidak salah sebagian ulama mengartikan artinya adalah peningkatan. Artinya kalau kita sudah memasuki bulan Syawal, anjuran yang harus kita laksanakan adalah meningkatkan ibadah kita di semua ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai kemarin ketika kita sudah melaksanakan ibadah yang begitu luar biasa di bulan Ramadan, kemudian lewat selesai Ramadan, masuk bulan Syawal, kembali lagi dengan ibadah yang sebelum-sebelumnya. Ini larangan sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah melarang kita semua jangan sampai ibadah kita menurun. Seharusnya setelah kita puasa 1 bulan kemarin, sukses puasa 1 bulan, malamnya juga beribadah malam, selesai puasa Ramadan, kita harus bisa meningkatkan ibadah kita. Karena rugi kalau kita tidak ada peningkatan dalam ibadah. Artinya dalam 1 bulan kemarin kita diterpa, diuji oleh Allah, dilatih oleh Allah dalam 1 bulan, ternyata tidak menuaikan hasil yang memuaskan. Maka dalam peningkatan ini kita tunjukkan sekarang bulan Syawal ini. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Mangkana yaumuhu khairun min amsi fa huwa rabbihun." Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia orang yang beruntung. Bulan ini lebih baik dari bulan kemarin, itu yang beruntung. Sementara sulit sekali kita untuk mengimbangi ibadah kita di bulan Ramadan kemarin. Makanya banyak sekali orang-orang yang masuk bulan Syawal itu pasti menuai kerugian. Yang sudah puasa 1 bulan Syawal tidak pernah puasa sama sekali. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah untuk menyambung puasa Syawal, itu pun tidak ada yang mampu melaksanakannya. Ini adalah salah satu contoh bahwa setelah Ramadan berlalu, berakhir pula kesemangatan kita dalam ibadah. Maka Nabi mengingatkan siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, dia yang beruntung. Kemudian mengatakan yang berusaha ini aksi bahwa orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena umur kita telah nambah, waktu kita telah berkurang, tenaga kita telah berlalu, sementara pundi-pundi amal ibadah kita di samping Allah tidak bertambah. Umur manusia terus semakin hari semakin bertambah menuju ke akhir kehidupannya masing-masing. Orang yang sudah umurnya 60, kalau sekarang sudah usia 50 tahun, tinggal 1 tahun. Dan itu semua dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita yang mungkin umurnya tinggal sedikit dalam merasa kita ini dikejar-kejar waktu. Makanya ada hadis Nabi mengatakan kalau kamu beribadah kepada Allah, ya, hiduplah kamu seakan-akan hidup selama-lamanya. Ya kan? Namun ketika kamu bekerja, terbalik. Ketika kamu beribadah kepada Allah, ya kan? Berpikirlah bahwa besok
Kalau besok aku mati, taubat aku tidak bisa lagi, tidak bisa bayar utang lagi. Sehingga yang punya utang hari itu juga dilunasi. Yang punya masalah dengan orang diperbaiki, yang ribut dengan orang bisa damai, sehingga menjalani kehidupan ini tidak ada masalah sedikitpun dengan orang lain. Kenapa? Karena dia berpikir hari ini adalah hari terakhir dia hidup di dunia. Maka Nabi mengatakan begitu, imal dunyaka, imal akhiratika anaka kamu bergoda. Beramallah, beribadahlah kamu untuk hari akhiratmu seakan-akan besok kau mati. Namun imal dunyaka anaka tak ibadah. Kalau kita bekerja untuk kehidupan dunia ini, berpikir hidup selama-lamanya, tidak mati-mati. Sehingga kerja semangat, nyari duit semangat, ya kan, masuk kantor semangat. Kenapa? Masih hidup untuk selama-lamanya. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang hidup terus menurun terus dalam nilai ibadah kita kepada Allah. Maka kemudian Nabi mengatakan bahwa makanya yamuhu asfaun min amsi bahwa malunun. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dia bukan orang yang rugi lagi, namun dia juga orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita pahami hadis ini, Pak, tidak ada di antara kita mungkin di level rugi saja kita mungkin sudah untung, ya kan? Apalagi di level untung, sementara kita harus jadi orang yang beruntung, ya kan? Sama saja ibadah kita dengan kemarin Ramadan itu kita digolongkan orang yang rugi. Yang untung itu kalau ada peningkatan. Maka dari itulah kemudian Islam ini mengajarkan kita untuk terus meningkatkan ibadah kita. Kalau kemarin bulan Ramadan kita sudah membiasakan untuk ibadah malam, ya kan? Ya usahakan setelah Ramadan berlalu masuk bulan Syawal ini tetap dibiasakan ibadah malam. Walaupun 2 rakaat kita biasakan untuk sholat malam. Sholat witir jangan pula kita melaksanakannya cuma di bulan Ramadan saja. Karena sholat witir itu dianjurkan Nabi untuk setiap malamnya kita menjalankan sholat witir. Bisa dilaksanakan setelah sholat Isya dan juga bisa dilaksanakan untuk penutup dari sholat malam di kita. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, tidak salah kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam firman-Nya mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Semua manusia itu akan menuai kerugian. Cuma ternyata tidak semua, kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali mereka orang-orang yang punya iman dan membuktikan imannya ini dengan amal soleh. Nah, ketika firman Allah ini kita gabungkan dengan hadis Rasulullah tadi, maka firman Allah ini dimaknai bahwa iman yang membawa orang itu tidak menuai kerugian adalah iman yang kekal abadi dan tidak berubah. Bahkan iman yang setiap harinya terus meningkat semakin tebal. Karena iman manusia ini kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun seperti itu. Ada di satu sisi, di satu waktu kita jatuh dalam ibadah itu kadang-kadang ada. Kadang-kadang semangat kita ibadah, kadang-kadang tidak semangat ibadah. Maka untuk menanggulangi itu Rasulullah pernah mengingatkan kita, ibadah itu yang standar. Maksud standar itu jangan hari ini semangat ibadah besok dol tidak sama sekali. Itu tidak boleh. Teruslah tinggalkan sedikit demi sedikit agar ada peningkatan setiap hari. Kemudian bahwa soleh ada masuk juga yang istiqomah, ya, yang istiqomah terus amal baik. Jangan hari ini beramal baik besok ya. Itu bukan yang disayangi oleh Rasulullah SAW. Maka kalau kita sekarang beramal baik besok ya, itu bukan golongan orang-orang yang terlepas dari kerugian tadi. Maka dalam
dia tidak ego dengan dirinya sendiri, mau memberi nasihat kepada satu dengan yang lain, nasihat dalam kebaikan dan nasihat dalam kesadaran. Artinya apa? Bahwa setiap individu manusia itu punya tanggung jawab dakwah kepada yang lain. Jangan kebenaran ada di kita. Kita harus saling berbagi kebaikan kepada yang lain. Kalau kita mau membagi kebaikan kepada yang lain, maka kebaikan itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mumpung kita masih belajar